Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah perpajakan akan membawakan materi dengan judul pajak penghasilan yang disusun oleh saya Risma Ajeng Setiasari dan rekan saya Ines Puspitasari, Lia Nur Hidayah, dan Syarif Hidayat. UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan ini Presiden menimbang bahwa untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai pajak perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berdasarkan pasal 17 dan 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, peredaran bruto digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan atau PPh. Badan yang terutang bagi wajib pajak badan yang tidak termasuk dalam kriteria PP nomor 23 tahun 2018. Penghasilan bruto adalah penghasilan kotor yang terkumpul dalam 1 tahun. Karena tersebut penghasilan kotor, sumber penghasilan bruto didapatkan dari sumber yang fleksibel. Artinya sumber penghasilannya bisa berasal dari mana saja, termasuk hasil usaha atau gaji tetap Anda. Contoh penentuan peredaran bruto sebagai dasar kenaikan pajak penghasilan dengan peraturan pemerintah ini dalam hal A. Tahun pajak sebelumnya kurang dari 12 bulan. B. Wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang sama dengan tahun berlakunya peraturan pemerintah ini pada bulan sebelum bulan berlakunya peraturan pemerintah ini. C. Wajib pajak baru terdaftar setelah berlakunya peraturan pemerintah. Contoh penentuan peredaran bruto. Racis merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2013 adalah sebagai berikut. A. Pasar A sebesar 80 juta rupiah. B. Pasar B sebesar 250 juta rupiah. Pasar C sebesar 400 juta rupiah. Dengan demikian, peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Racis sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 730 juta rupiah. Dalam kurung 80 juta rupiah ditambah 250 juta rupiah ditambah 400 juta rupiah. Atas penghasilan dari yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memilih peredaran bruto tertentu dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka tertentu.
tarif PPh yang dimaksud sebesar 0,5. PPh pasal 4 ayat 2 disebut juga PPh final, yaitu pajak yang dikenakan pada WP badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan potongan pajaknya bersifat final. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.